Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita, hak istimewa bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya sekalipun ibadah secara online, kita akan tetap fokus kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan selalu fokus kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tajuk firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu Tuhan Penyembuh, yang akan diambil dari Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai ayat 17. Kita akan membacanya bersama-sama. Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu, semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Jadi kita fokus pada ayat yang ke-17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang firman Tuhan yang kita renungkan hari ini yaitu situasi bangsa Israel ketika mereka sedang berada di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Mengapa mereka dibuang? Mereka dibuang karena mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk, mereka melawan Allah, mereka menyakiti Allah. Jadi Tuhan pakai cara ini supaya mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Tuhan. Nah, selama berada dalam penindasan, mereka dalam kondisi tertekan, mereka mengalami depresi oleh karena mereka tidak memiliki hak sebagai orang merdeka. Mereka bukan hanya menderita secara fisik karena penyakit, tapi juga mereka menderita secara sakit mental, kecewa, putus asa, hilang pengharapan, dan juga mereka sakit secara rohani. Untuk itu, Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, memberikan berita sukacita kepada mereka, bahwa Tuhan berjanji akan membebaskan mereka, akan menyembuhkan mereka, akan mengobati luka-luka mereka. Nah, pada akhirnya bangsa Israel mendapatkan kebebasan, pemulihan daripada Tuhan, pemulihan secara fisik, secara mental, dan juga secara rohani. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak seorang pun di antara kita yang tidak ingin sembuh. Semua orang di muka bumi ini ingin sembuh. Tidak ada yang mau sakit. Itu sebabnya
mereka akan mencari segala cara bagaimana supaya mereka bisa sembuh. Ada yang melakukan cara yang benar, tapi juga ada yang melakukan cara-cara yang tidak benar. Cara yang benar, mereka datang kepada Tuhan, mereka datang kepada dokter, tapi juga ada cara yang tidak benar. Mereka datang kepada tabib, kepada dukun, kepada orang-orang pintar yang tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka bukan bertambah sembuh, tapi mereka semakin sakit. Mereka lupa bahwa dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan adalah penyembuh, Jehovah Rafa, Dia yang sanggup menyembuhkan secara sempurna. Karena Dia adalah sumber kesembuhan bagi kita semua. Tidak ada yang lain. Jadi sebaiknya ketika kita sakit, yang kita cari adalah Tuhan terlebih dahulu. Jangan kita sibuk cari sana sini, tapi kita tidak mengutamakan mencari Tuhan atau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mobil rusak, dia pasti akan dibawa ke bengkel mobil atau servis mobil. Ketika komputer rusak, dia akan dibawa kepada servis komputer. Tidak mungkin mobil rusak dan dibawa kepada servis komputer, atau sebaliknya, komputer rusak dibawa kepada servis mobil, itu impossible. Pasti dibawa kepada yang ahlinya, yang bisa memperbaikinya dengan baik. Begitu juga dengan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, yang telah dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Kemudian Tuhan memberikan napas hidup ke dalam hidung kita, ada di Kejadian 2 ayat 7. Dan kemudian kita menjadi sempurna. Sehingga kita harus sadar kemana kita akan pergi ketika kita mengalami sakit. Tentu saja kepada yang membentuk kita, yang telah menciptakan kita. Dia adalah Tuhan, sumber kesembuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali kesaksian yang sudah membuktikan bahwa satu-satunya penyembuh yang luar biasa adalah Tuhan. Kita masih mengingat cerita di dalam Markus pasal 5 ayat 25. Di situ dikisahkan ada seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menghabiskan begitu banyak harta bendanya, dan dia sudah pergi ke semua tabib yang ada pada masa itu. Tapi tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Semua tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tapi ketika dia melihat Yesus datang dan orang berbondong-bondong datang kepadanya, dia tidak bisa mendekati Tuhan, tetapi dia berusaha, dan kemudian dia mendapatkan jubah Yesus, dan dia menjamah jubah Yesus, dan dia berkata, "Asal ku jamah jubahmu, aku akan sembuh." Dan saat itu Tuhan merasakan seorang yang sudah menjamah jubahnya. Dia tahu ada kekuatan yang keluar, dan pada saat itu dengan imannya, wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun menjadi sembuh. Kisah di dalam Yohanes pasal 9. Di situ dikisahkan ada seorang buta yang buta sejak lahirnya. Jadi dari dulu sampai masa itu, sebelum dia bertemu Yesus, pekerjaannya adalah menangis. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sama sekali tidak bisa melihat. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meludah ke tanah, dan Tuhan mengambil tanah itu dan kemudian menaruh ke matanya, dan seketika itu
terceliklah mata orang buta itu. Pada akhirnya dia bisa melihat. Bayangkan dari kecil sampai ia dewasa, baru sekarang dari lahir, baru sekarang ia dapat melihat. Dan dia bersaksi kepada orang-orang Farisi, kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya. Dia katakan bahwa dari dulu belum ada pernah aku dengar orang dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya kecuali Tuhan. Sehingga orang buta ini sendiri yang menyaksikan kepada banyak orang bahwa memang Tuhan adalah penyembuh yang sejati yang dapat memulihkan hidupnya. Bukan hanya orang sakit, orang mati pun Yesus bangkitkan. Kita ingat Lazarus yang telah mati selama 4 hari dan Tuhan membangkitkannya. Kita ingat anak kepala rumah ibadat Yairus, anaknya yang berumur 12 tahun yang sudah meninggal dan kemudian dia bangkit oleh karena Tuhan Yesus membangkitkan dia. Sakit secara fisik, bahkan sakit secara mental. Kita ingat Nabi Elia. Pada saat itu dia benar-benar putus asa. Dia merasa ketakutan oleh karena Isabel ingin membunuhnya. Setelah ia mengalahkan 450 dewa Baal milik Isabel, dia dikejar oleh Isabel dan ingin membunuhnya. Pada saat itu Nabi Elia benar-benar tak berdaya dan dia katakan, Tuhan, ambillah nyawaku. Dalam keputusasaan, dalam ketidakberdayaan, Tuhan mengutus malaikat untuk memberikan makan kepadanya, memberikan semangat lagi kepadanya, memberikan motivasi lagi kepadanya, sehingga Nabi Elia punya semangat yang baru. Bahkan ia dapat melanjutkan perjalanannya selama 40 malam menuju Gunung Horeb. Di situ membuktikan bahwa Allah peduli. Allah begitu mengasihi anak-anaknya. Ia sanggup menyembuhkan secara fisik, menyembuhkan secara mental. Bahkan Allah juga sanggup untuk mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita ingat seorang wanita yang bertemu dengan Yesus di sebuah sumur. Ternyata ia mempunyai 6 suami. Tetapi Tuhan mau untuk menerima dia. Tuhan mau mengampuni dia, akan memberikan air kehidupan bagi dia. Tuhan mau memulihkan hidupnya kembali. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Bukan hanya sakit kita secara fisik, bukan hanya sakit kita secara mental, bukan hanya sakit kita secara rohani, tetapi segala sesuatunya Tuhan dapat lakukan bagi kita. Intinya, kita mau datang kepada Tuhan. Intinya kita mau percaya, meyakini sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah penyembuh yang sejati bagi kita. Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan bisa memakai obat-obat yang kita makan dan minum. Tuhan bisa memberkati semua makanan minuman menjadi alat di tangannya untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang mungkin sedang sakit secara fisik. Mungkin ada yang batuk, flu, pilek, atau mungkin ada yang mengalami cancer. Atau mungkin saat ini ada yang terpapar COVID-19 yang begitu memilukan, menyedihkan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kesembuhan kepada kita. Dan mungkin saat ini kita ada yang sedang sakit secara mental, sakit fisik, sakit pikiran,
sakit hati, Tuhan sanggup membalut luka-luka kita. Tuhan sanggup memulihkan kekecewaan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan keputusasaan kita, depresi kita, stres kita, kesedihan kita, kekecewaan kita, kepiluan hati kita, luka-luka batin yang ada di hati kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup memulihkan hati, pikiran, semua yang kita alami dengan kuasa-Nya. Kuasa-Nya terlalu besar untuk memulihkan hidup kita. Intinya percaya dan yakin Tuhan Allah adalah Tuhan yang ajaib. Dan mungkin kita ada yang sakit rohani, masih ada dosa-dosa yang kita simpan, yang tidak kita bukakan kepada Tuhan, sehingga menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh, menjadi penghalang bagi kita untuk merdeka, sehingga kita terus berada dalam perbudakan dosa itu. Kita menjadi takut, kita menjadi tidak berdaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan selalu ada bagi kita semua. Tuhan tidak akan pernah marah ketika kita datang berterus terang kepada-Nya. Tuhan tidak akan pernah menolak ketika kita mau sujud merendahkan hati dan berkata, ini aku Tuhan, aku butuh kasih-Mu, aku butuh kemurahan-Mu, aku butuh anugerah-Mu, menyembuhkan sakitku, menyembuhkan hatiku, menyembuhkan jiwaku, menyembuhkan semua keadaanku, dan mengampuni dosa-dosaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita. Siapapun kita, entah kita adalah orang tua, ibu, bapak, atau mungkin kita anak muda yang saat ini benar-benar mengalami tekanan dari sakit penyakit, baik fisik, mental, bahkan rohani kita. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita semua tanpa terkecuali. Kalaupun kita sudah datang kepada Tuhan dan sampai hari ini kita belum sembuh, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap, karena pasti ada waktu Tuhan memberikan pemulihan itu kepada kita. Kalaupun belum, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan sedang menolong kita, membentuk kita untuk kita semakin kuat, semakin mengandalkan Tuhan, semakin berpaut kepada Tuhan. Yang pasti Allah selalu peduli kepada kita. Yang pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang pasti oleh bilur-bilurnya kita akan menjadi sembuh. Ada masanya Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya, pertolongan-Nya kepada kita. Yang penting kita mau, yang penting kita berikan hati kita, memberikan semua keadaan kita kepada Tuhan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang akan sanggup memberikan pemulihan itu kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, meneguhkan iman kita, bahwa kita punya penolong, kita punya penyembuh yang sejati, Jehovah Rafa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita, mati di atas kayu salib bagi kita. Apalagi penyakit yang lain, Dia pasti sanggup
memberikan kesembuhan itu kepada kita. Kuncinya apa? Datang kepadanya, percaya, beriman, meyakini, mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pemulihan itu bagi kita. Mari kita terus berjuang, perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan, semakin setia di hadapan Tuhan, setia melayani Dia, setia melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita, menolong kita untuk tetap percaya bahwa sakit apapun yang kita alami saat ini, Tuhan dapat memberikan kesembuhan.